Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini kita masih membahas tentang tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 2 pembelajaran ke-1, 2, dan 3 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui faktor penyebab kelangkaan hewan, kemudian mengetahui apa itu rantai makanan, kemudian kita akan mengenal komponen-komponen yang berperan dalam rantai makanan, serta kita akan melihat jenis-jenis tari tradisional, dan kita akan melihat isi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Look, coba kamu lihat, look. Ini adalah hewan-hewan yang sekarang sudah langka dan hampir sudah tidak bisa ditemui. Artinya sudah sangat jarang ditemui di Indonesia. Nah, pertanyaannya, gambar-gambar hewan tadi adalah hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Sehingga apabila berlangsung lama dan terus-menerus kekurangan makanan ini, maka populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Jadi makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti berkurang. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oke. Untuk yang pertama dan yang kedua kita akan lihat. Nah, yang menyebabkan hewan itu menjadi langka adalah karena yang pertama kekurangan makanan dan yang kedua akibat ulah manusia atau faktor lingkungan. Nah, yang kedua kita akan mengenal yang namanya rantai makanan. Rantai makanan, ingat, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, untuk poin rantai makanan, silahkan kamu catat ya abang kakak. Miss ulang, rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contoh, di sini sudah ada gambar padi, kemudian padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, dan burung elang akan diuraikan oleh decomposer. Nah, jadi itulah tadi proses rantai makanan, memakan dan dimakan. Sehingga nanti terjadi urutan yang namanya rantai makanan. Jelas ya? Silakan kamu catat ya, nak. Oke. Kita akan melihat komponen apa saja yang berperan di dalam rantai makanan. Yang pertama adalah pengurai. Jadi komponen yang sangat berperan penting atau berperan besar dalam rantai makanan adalah pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh, pengurai adalah bakteri dan jamur. Jadi, komponen yang paling berperan di dalam rantai makanan adalah pengurai. Silahkan abang kakak catat, oke? Jadi sudah ada dua. Tadi rantai makanan dan yang kedua komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Nah, jadi abang kakak, keberadaan ekosistem itu dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga dijadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Nah,
Berikut kita akan melihat beberapa jenis tarian daerah yang mengetengahkan atau mengedepankan tentang berkah Allah lewat ekosistem di sekitar. Coba kita lihat, check it out. Agawe ayam tantram hanya wang parine lamulamu Oke. Nah, tarian yang pertama tadi adalah tari tradisional Caping Ngancak. Ini berasal dari Lamongan, di mana menceritakan tentang kehidupan para petani. Nah, jadi adapun tadi beberapa alat tarian yang mereka gunakan atau properti tari yang mereka gunakan, salah satunya adalah topi para petani ketika berada di sawah yang dihias dengan warna yang semenarik mungkin. Nah, tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Itu yang pertama ya, Nak. Dan yang kedua kita akan melihat tari tradisional Alang Babega. Nah, ini dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang merupakan tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Coba kita lihat. Nah, itu dia dua video tentang tari tradisional yang mengedepankan tentang hasil-hasil dari ekosistem. Oke. Nah, sekarang kita lihat video berikut. In the heart of Bali, a tradition was born to become a world heritage. The tradition is the subak. Nah, ini adalah video yang menjelaskan tentang sebuah tari tradisional atau sebuah kegiatan tradisional yang ada di Bali yang dikenal dengan subak. Apa itu? Kita lihat. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Nah, di mana kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau sebuah sungai yang atau ketampakan alam lainnya. Nah, satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Nah, para anggota kelompok subak ini menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air. Bukan utang piutang ya Bang Kakak, tapi mereka
memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan air dan juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Nah, intinya jadi subak ini adalah salah satu tradisi yang ada di Bali, di mana subak ini merupakan salah satu bentuk kumpulan atau organisasi yang dilakukan oleh masyarakat Bali oleh para petani untuk mengelola sistem irigasi dan pengairan yang mengalir ke persawahan mereka. Seperti itu ya. Ah iya, silahkan kamu catat pengertian dari subak ini ya nak, subak. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah melalui waktu yang sangat panjang disertai pengorbanan besar seluruh masyarakat rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Ahmad Suborjo. Nah, itu dia ya. Nah, apa bunyi teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, di mana pembacaan proklamasi ini bertempat di Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Nah, pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu ciptaan dari W.R. Supratman. Bunyi proklamasi kita akan dengar ya, abang kakak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu dia tadi bunyi proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB 17 Agustus 1945. Oke, sangat jelas ya Bang Kakak. Nah, di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 128 nak, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Artinya, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kaitannya dengan materi kita adalah ketika kita memberikan kebaikan di lingkungan kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak menangkap hewan-hewan secara liar, maka kebaikan itu pula akan berefek atau berdampak baik kepada kita. Artinya kita masih bisa melihat hewan-hewan langka sampai sekarang, bisa kita pelajari dan lain-lain. Dan salah satu contoh lain adalah apabila kita bekerja sama antara satu orang dengan orang lain, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang mereka buat satu organisasi seperti Subak, mereka bekerja sama, maka kerjasama yang mereka lakukan itu akan menghasilkan kebaikan atau hasil yang sangat maksimal, yaitu panen padi yang sangat banyak. Oke, itu kaitannya ya abang kakak untuk materi kita hari ini. Thank you for watching my video. Terima kasih banyak anak-anak Miss. Dan untuk anak-anak Miss yang belajar dari rumah, tetap semangat ya abang kakak. Dan jangan lupa semua anak-anak Miss laksanakan sholat 5 waktu dan tetap bersyukur. Untuk yang perempuan, jaga aurat dan tutup auratnya ketika keluar rumah nak. Dan yang laki-laki juga demikian. Terima kasih banyak.
Mis tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.